Hai teman-teman muda, welcome back to my channel Kaks Dosen Merauke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yuk simak bincang-bincang kita dulu. Halo. Hai. Menurut kamu kimia itu bahaya nggak sih? Sebenarnya kimia itu tidak berbahaya, ya tergantung dari kita sih. Oh gitu, jadi kita harus gimana nih? Ya kita harus belajar supaya kita bisa tahu kimia itu berbahaya apa enggak. Iya betul ya, kita harus tahu nih. Kan nggak semua ya dari kimia itu bahaya, betul nggak? Iya, tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Kalau kita menganggap kimia itu berbahaya, makanya kita harus belajar supaya kita bisa tahu apakah kimia itu berbahaya atau tidak. Iya, terus yang bom itu bagaimana? Kan kimia identik dengan bom. Oke, mari kita bantu jawab. Hai teman-teman muda, apa yang ada di benak kalian kalau kita bicara tentang kimia? Banyak sih yang bilang kimia itu bahaya tahu. Tahu kan bom atom, dia itu meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Terus, ada tuh yang lagi booming kemarin, tentang kopi sianida. Bisa membunuhmu loh. Sabar dulu. Nggak semua yang berkaitan dengan ilmu kimia itu bahaya kok teman muda. Yuk kita kenal lebih dekat tentang ilmu kimia. Tahukah kalian kimia itu melekat pada diri kita? Masa sih? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, kalian bernafas menghirup apa coba? Oksigen kan? Nah itu kimia. Yang kedua, air yang kalian minum itu juga termasuk kimia. Yang ketiga, makanan pokok orang Indonesia. Yaps, nasi. Nasi juga termasuk dari kimia loh. Malah banyak unsur-unsur kimianya. Apa aja? Ada kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, kalium, zinc, fluorida, dan selenium. Tuh kan, sudah aku bilang bahwa kimia nggak semuanya bahaya. Mari kita bahas tentang asal-usul kimia. Tahukah kamu, kata kimia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang berarti perubahan materi. Pencetusnya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Dari kata alkimia inilah segala bangsa di muka bumi ini meminjam istilah seperti bahasa Latin, alchemy, chemistry untuk bahasa Inggris, Prancis chimie, Jerman chemie, Italia chemica, dan kimia Indonesia. Seiring berjalannya waktu, banyak ilmuwan baru muncul nih dan menemukan berbagai hal baru tentunya. Salah satunya adalah John Dalton, penemu atom. Atom itu apa? Atom adalah partikel dasar penyusun materi. Nah, dari situ makin berkembanglah ilmu kimia. Sehingga nih, jumlah unsur kimia sekarang yang telah teridentifikasi di tabel periodik berjumlah 118 unsur. Jadi sebanyak 90 unsur adalah unsur alami dan sisanya adalah unsur buatan. Kalau begitu, apa itu unsur? Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil, atau zat yang tidak dapat diubah menjadi zat kimia lainnya dengan menggunakan metode kimia biasa. Intinya, unsur itu terdiri dari satu jenis atom. Lah kalau begitu, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Jadi kalau begitu, hakikat ilmu kimia adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan materi. Simpelnya gini, ilmu yang ngebahas tentang rekayasa materi. Misalnya nih, mau merubah materi A jadi materi lain, bisa B, bisa C, dan D. Nah, supaya terjadi rekayasa genetik, para ilmuwan perlu tahu nih bagaimana susunan dan struktur materinya. Bingung ya?
Yuk simak contohnya dulu. Jadi contohnya air dan alkohol. Air tersusun dari atom H dan O, ya H2O. Alkohol tersusun dari atom C, H, dan O, atau kita taunya C2H5OH. Nah, keduanya ini tidak sama susunannya, sehingga sifatnya juga berbeda. Coba kita amati api unggun. Apa yang akan terjadi jika api unggun disiram dengan api? Bakalan mati kan apinya? Dan bagaimana jika api unggun disiram dengan alkohol? Boom, apinya akan menyala dengan tinggi. Nah, beda kan alkohol dan air? Loh, kok bisa gitu sih? Disinilah perlu ilmu kimia. Jadi gini, atom penyusun alkohol membentuk ikatan tidak stabil. Jadi, bisa berikatan dengan atom lainnya. Nah, terbentuklah api yang lebih besar. Nah, kalau air, ikatannya sudah stabil. Sehingga tidak terbentuk api, malah bisa memadamkan api karena nggak bereaksi dengan oksigen di udara. Nah, yang kedua itu adalah struktur materi. Jadi apa sih struktur materi itu? Struktur materi adalah gambaran atom-atom yang saling terikat. Kita kasih contoh ya, intan versus granit. Keduanya tersusun dari atom karbon. Tapi sifatnya beda loh, kok bisa sih? Iya, ini karena strukturnya berbeda juga. Ya, struktur materi yang beda buat harganya pun juga berbeda. Ibaratnya nih, sama-sama kita mau beli tas, tapi satu tas Chanel asli harganya sangat mahal, dan satu tas KW Chanel harganya sangat murah. Seperti itu. Intan adalah modifikasi struktural alotrop karbon yang merupakan zat paling keras di permukaan bumi. Sedangkan grafit adalah alotrop karbon yang merupakan zat paling rapuh. Biasanya ada di pensil. Intan. Atom karbon pada intan mengikat 4 atom karbon lainnya. Jadi, intan membentuk 5 segitiga sama sisi atau kita kenal dengan tetrahedral. Jadi, ikatan ini tuh ikatan kuat banget dan gak gampang putus. Ibaratnya nih ya, dua sejoli yang lagi jatuh cinta, ikatannya tuh kan kuat banget. Jadi maunya nempel terus kayak perangko, gak mau terpisahkan, gitu deh. Sedangkan granit adalah atom karbon yang ngikat 3 atom karbon lainnya. Bentuknya heksagonal. Strukturnya dia berlapis-lapis, jadi ikatannya lemah. Tekstur grafit tidak sekeras intan. Ibaratnya nih, kalau dua sejoli jatuh cinta dan LDR, ya karena jarak yang jauh ikatannya melemah. Walaupun gak semuanya sih, itu hanya sebagai ibaratnya saja. Jadi maksudnya adalah perbedaan struktur tersebut membuat materi punya sifat yang berbeda-beda. Walaupun susunan atom di dalamnya sama. Susunan partikel materi terbagi menjadi 2 ya, zat tunggal dan campuran. Mari kita bahas apa yang dimaksud zat tunggal. Zat tunggal adalah partikel yang terdiri dari satu jenis saja. Nah, zat tunggal sendiri dibagi lagi nih menjadi 2, unsur dan senyawa. Unsur telah dijelaskan di depan, masih ingat kan? Zat yang sudah tidak bisa diuraikan lagi. Ya, terdiri dari satu atom aja contohnya. Adalah C, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, helium, oksigen. Nah, kalau senyawa adalah kumpulan dari unsur-unsur. Contohnya atom hidrogen sama atom hidrogen membentuk H2, oksigen dan oksigen membentuk O2. Itu disebut dengan molekul unsur. Nah, kalau molekul senyawa itu atom yang tersusun dari beda jenis seperti H2O, C2H5OH, NaCl, CO2, H2O, dan CaCO3. Yang kedua, campuran. Campuran adalah gabungan dari zat-zat tunggal yang dibagi menjadi 2.
yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen biasanya kita kenal dengan sebutan larutan. Nah, ketika mencampurkan larutan tersebut, kedua zat menjadi satu sehingga tidak bisa dibedakan. Contohnya, larutan gula, sifat komponennya tidak hilang, rasanya manis. Heterogen, campuran yang dapat kita lihat komponen penyusunnya seperti minyak dan air. Jadi, yang terpenting dari kimia adalah terjadinya perubahan materi. Nah, penyebab perubahan materi ini banyak banget, misalnya pembakaran, pembusukan, pemanasan, atau adanya pencampuran zat lain. Perubahan materi. Jadi ada dua perubahan materi. Yang pertama, perubahan fisika, dan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika biasa sering kita lihat, sifatnya hanya sementara. Nggak ada zat baru yang terbentuk, hanya ada perubahan wujud materinya. Wujud zat sendiri dibagi menjadi 3, ada padat, cair, gas. Sedangkan perubahan kimia atau yang kita kenal dengan reaksi kimia, perubahan ini ditandai dengan terbentuknya zat baru, sifatnya permanen. Contohnya adalah susu fermentasi, paku yang berkarat. Jadi terjadinya perubahan kimia ini ditandai dengan yang pertama tadi, timbulnya gas, perubahan warna, terbentuknya endapan, dan perubahan suhu. Perubahan fisika. Cair ke padat disebut membeku, padat ke cair disebut mencair, padat ke gas disebut menyublim, gas ke padat disebut deposisi, gas ke cair disebut mengembun, cair ke gas disebut menguap. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar, es yang mencair. Yang kedua, perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya tadi adalah besi yang berkarat. Nasi menjadi basi. Jadi inti pada perubahan kimia itu terbentuknya zat baru. Jadi apa sih fungsi dari reaksi kimia? Reaksi kimia ini banyak manfaatnya loh. Contohnya, zat A jika direaksikan dengan B, reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru. Kita sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A dan B. Nah, biasanya ini dimanfaatkan oleh industri-industri untuk mengubah bahan tertentu menjadi produk-produk yang dapat dijual. Contohnya minyak kelapa untuk dijadikan mentega. Nah, supaya lebih paham, amatilah fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Berikan 3 fenomena di lingkunganmu yang berhubungan dengan kimia. Jelaskan juga apa tanda terjadinya reaksi kimia tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, setelah membahas hakikat ilmu kimia, apa yang ada di benak kamu? Apakah kimia masih menyeramkan, berbahaya, rumit, atau justru menyenangkan? Saya harap membuat kamu lebih paham tentang kimia dan lebih suka belajar kimia. Hampir seluruh produk yang kita gunakan oleh manusia itu melibatkan reaksi kimia. Misalnya saja parfum, sabun, deterjen, obat-obatan, pembakaran LPG, dan masih banyak lainnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Salam kimia. Thanks for watching.